Mechanic Resurrection menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran bernama Arthur yang berhenti dari pekerjaannya dan mulai menjalani hidup baru dengan cara memalsukan kematiannya. Namun musuhnya yang merupakan mafia pemasok senjata terbesar di dunia memaksa Arthur agar melakukan 3 pembunuhan yang tampak seperti kecelakaan. Dan di saat itulah Arthur harus bebeladagan membantai semua musuh-musuh hingga sampai ke akar-akarnya. Akankah si Mamang Arthur ini berhasil menyelesaikan misi tersebut? Semua akan terjawab di alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesisir pantai tepatnya di negara Brazil, yang di saat bersamaan kemudian kita pun diperkenalkan kepada seorang pria bernama Arthur yang sedang bersantai di sebuah perahu. Dan pada kala itu Arthur merubah identitasnya agar pihak-pihak lain tidak mengetahui siapa sebenarnya pria tersebut. Sehingga untuk itu dia akan pergi menuju suatu angkringan untuk menenangkan pikiran. Namun tidak lama kemudian seorang wanita bernama kita panggil saja Tuti datang menghampiri Arthur dengan berkata bahwa saat ini Tuti sudah mengetahui tentang latar belakang dirinya, yang ternyata Arthur telah memalsukan kematiannya serta berganti identitas menjadi warga sipil. Sehingga untuk kedatangannya saat ini Tuti diperintahkan oleh atasannya untuk membawa Arthur menuju markas rahasia, yang karena menolak terjadilah perkelahian di tempat tersebut. Dalam kejar-kejaran itu Arthur memutuskan untuk melompat ke arah para layang dan berhasil meloloskan diri. Saat akan pulang Arthur melihat para penjahat menggeledah seisi perahu miliknya. Namun mereka tidak mengetahui jika Arthur sudah menyiapkan alat peledak dan singkat cerita, Arthur berniat menghilangkan diri serta akan bersembunyi di pulau Thailand, di mana ia langsung disambut oleh seorang perempuan bernama Mei, yang di saat itu Mei mengetahui jika kedatangannya saat ini adalah untuk bersembunyi dari kejaran anjing galak. Dan Mei langsung membawa Arthur menuju salah satu rumah tempat tinggalnya sementara waktu. Saat di dalam, Arthur membawa sebuah koper yang di dalamnya ternyata berisikan komputer, di mana ia mulai menyelidiki tentang latar belakang Tuti serta mengapa dia bisa tahu jika pada kala itu Arthur sedang menyamar. Dan ternyata Tuti telah diperintahkan oleh seorang mafia bernama Sam. Tidak lama setelah itu, Mei datang dengan berteriak keras serta memberitahu tentang, "Hei Arthur, tuh lihat di pantai. Kayaknya mereka pasangan suami istri deh." Melihat hal itu, pada awalnya Arthur tidak mau untuk menyelamatkan si wanita karena menurutnya itu bukan urusan yang penting. Namun Mei yang memohon kepada Arthur, akhirnya secara terpaksa Arthur mulai menyelamatkan si wanita dan tidak sengaja membunuh si pria yang menyiksanya. Setelah si wanita dibawa oleh Mei, Arthur berniat akan menghilangkan barang bukti di atas perahu tersebut. Namun dia malah menemukan sebuah paspor dan juga handphone berisikan foto yang terlihat itu adalah wajahnya sendiri. Maka dapat dipastikan jika wanita itu akan melakukan suatu hal kepada Arthur, dan dia langsung meledakkan perahu tersebut. Berhasil menghilangkan barang bukti, Arthur langsung mengetahui jika nama dari wanita tersebut adalah Gina tapi tidak pakai P sama A. Namun pertanyaan yang utama, kenapa di dalam ponsel Gina terdapat foto Arthur? Namun Gina sempat akan kabur, yang hal itu membuat Arthur langsung gercep menghadang wanita itu serta bertanya tentang seseorang yang telah mengirimnya. Yang ternyata Gina dikirim oleh Sam untuk memancing Arthur keluar dari tempat persembunyiannya. Dan tadinya nih bre, si Gina ini ditugaskan untuk merayu Arthur agar perasaannya bisa lulus serta dengan mudah menumbangkannya. Namun sayang, rencana itu malah ketahuan oleh si Mamang Arthur. Didn't cross your mind? Do you really believe that Crane is the people he blackmails into helping him live too far? So we meet.
Di keesokan harinya, Arthur mulai mencari tahu tentang siapa sebenarnya Gina. Yang setelah melihat beberapa arsip, Gina merupakan seorang agen militer yang menawarkan bantuan kemanusiaan di negara Kamboja. Dan tugasnya memberikan keamanan bagi anak-anak di Kamboja. I don't know, it just felt right here. And, Di saat itulah Arthur mulai menemui Gina dan bertanya tentang alasan dia yang dengan senang hati diperalat oleh Sam. Yang ternyata Gina memiliki sebuah panti asuhan di negara Kamboja yang merawat anak-anak agar mereka tidak dijual. Dan di suatu hari, salah satu temannya ditemukan babak belur akibat dihajar oleh anak buah si bongsang Sam. Yang di saat itu, Sam mengancam akan melakukan hal yang serupa kepada anak-anak panti asuhan. Sehingga mau tak mau, Gina harus patuh terhadap perintah yang dikatakan oleh Sam. I had to do what Graham wanted me to. Singkat cerita, kemudian terlihat Arthur akan bertemu dengan May. Namun dia sempat curiga kepada sebuah perahu yang terlihat sedang memantau dari kejauhan. Sehingga Arthur langsung memberitahu Gina tentang beberapa orang yang akan datang ke tempat tersebut. Namun beruntungnya May datang serta mengajak mereka untuk bergoyang di sebuah hajatan. Ditambah lagi ada prasmanan setelah acara selesai. Wow. Enjoy. I can use some good luck. Joy. Hey. Di malam harinya, Gina bertemu dengan Arthur dan mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan Arthur kepadanya. Karena saat ini, Arthur akan menyelamatkan Gina termasuk anak-anak panti asuhan. Dan di sana, Arthur juga bercerita jika masa kecilnya dia sudah yatim piatu serta tinggal di sebuah panti asuhan. Namun di suatu hari, mereka semua diculik dan dilatih untuk membunuh. Yang terkuaklah bahwa Sam juga ikut dalam masa pelatihan tersebut. Akan tetapi di saat mereka akan melarikan diri, sayangnya Sam malah gagal dan menerima hukuman. Maka dapat dipastikan bahwa Sam akan melakukan balas dendam kepada Arthur. I couldn't bear it. It's not your fault. Selesai kuda-kudaan, Arthur memerintahkan Gina agar dia pergi ke arah selatan pantai dengan menggunakan perahu. Sedangkan dirinya berencana akan patuh terhadap permintaan Sam. Sehingga Arthur memberikan jam tangan milik mendiang sang ayah jikalau dia tidak datang untuk menyelamatkan Gina. Father gave this to me. Dan di keesokan harinya pasukan Sam berdatangan dengan pasukan penuh. Namun sayang, Gina berhasil diculik oleh mereka semua. Singkat cerita, Arthur dibawa ke sebuah markas rahasia yang ketika duduk di sebuah kursi, Arthur tidak bisa berbuat apa-apa karena kursi tersebut telah dilengkapi dengan alat peledak. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan si bongsang Sam datang ke arah Arthur. Sehingga dia memerintahkan Arthur untuk membunuh seorang pria bernama Kriel, di mana orang tersebut berdiam diri di sebuah penjara tepatnya di negara Malaysia. Dan Arthur harus membunuhnya dengan seolah-olah dia mati karena kecelakaan. This. Get the girl back. Give me the Keen girl. sense of self-preservation. I know that cheating you would only make me your target. Di sisi lain terlihat Gina yang dibawa ke sebuah perahu dan dia akan diamankan di salah satu ruangan. Kembali kepada Arthur yang terlihat sedang membeli bahan-bahan peledak, terutama membeli sebuah salep anti makhluk laut seperti hiu, paus, cumi-cumi, sorobogo, pokoknya semua makhluk laut tidak akan mencium bau keteknya. Yang sesampainya di rumah, Arthur mulai merakit alat peledak tersebut dengan cara seperti ini. Sebelum melancarkan aksinya, Arthur akan menyamar menjadi seorang pria kriminal yang menjadi buronan kepolisian Malaysia. Dan di saat itu, Arthur mulai merubah gaya penampilan dengan membuat tato kupu-kupu di bagian atas pipinya. Selesai dengan itu, Arthur langsung terang-terangan membuat onar di jalanan. Sehingga pihak kepolisian yang melihat identitas Arthur sebagai buronan, dia akan dibawa ke sebuah penjara tepatnya di tengah-tengah laut. Misi itu berjalan lancar dengan Arthur yang mulai diperiksa sebelum masuk ke arah penjara.
Dan beruntung, pihak keamanan tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah bom. Sampai di dalam, Arthur nongkrong dengan seorang abah-abah yang memberitahu jika Creel merupakan algojo di dalam penjara tersebut. Dan bukan hanya itu saja, Creel memiliki anak buah yang sangat banyak dan terus menjaganya dengan rapat. Namun kejadian itu pula bersamaan dengan seorang pria gendut menerima pisau yang entah tujuannya apa. Dan apakah kalian tahu pisau itu akan digunakan untuk apa? Ya, si abah menjelaskan bahwa tidak sedikit orang-orang yang ingin membunuh Creel karena selain meresahkan, orang itu dianggap sering memperbudak para tahanan di dalam penjara. Yang ketika Creel sedang melatih otot, seorang pria datang dan You're a good man. dari aksi penyelamatannya, Arthur bisa berhadapan dengan si manusia algojo, sehingga Creel langsung menawarkannya untuk bergabung dengan kelompok Afrika. Namun tanpa disadari, seseorang yang ada di hadapannya merupakan pembunuh bayaran dan kedatangannya hanya untuk mencari seseorang. Dan dia langsung menumbangkan Creel saat itu juga. Namun sebelum pergi, Arthur akan memanipulasi keadaan dengan meracik racun, yang hal itu dilakukan agar pihak lapas tidak mengetahui jika Creel tewas karena dibunuh. Setelah misinya selesai, pihak kepolisian langsung mengumpulkan semua tahanan di tempat tersebut. Sedangkan Arthur mulai merakit bom yang sudah dipersiapkan. Yang ketika benda itu ditempel, sebuah ledakan terjadi dan Arthur langsung pergi. Di sisi lain terlihat sebuah perahu yang ternyata mereka adalah para anak buah dari Sam. Mereka ditugaskan untuk menyelamatkan Arthur yang sekarang sudah berhasil membunuh Creel. Dan setelah Arthur berhasil diselamatkan, dia langsung melakukan video call kepada Sam guna untuk memastikan Gina apakah wanita tersebut baik-baik saja. Namun tidak lama kemudian, Sam memberikan tugas baru, yaitu membunuh seorang pria bernama Adrian Cook, di mana orang tersebut merupakan pengusaha kaya raya serta memiliki apartemen di kota Sydney. Yang bukan hanya itu saja, banyak para anak buahnya dengan pelindungan super ketat. Terlebih lagi, apartemen milik Adrian sudah dilengkapi dengan alat anti maling. Put Gina on. Sementara untuk Arthur, dia sudah menyamar menjadi pengunjung dan akan menyewa salah satu apartemen. Yang ketika si ibu menjawab telepon, Arthur mulai melakukan sesi foto pada sebuah kunci, sehingga Arthur yang sudah kembali ke rumah langsung menggandakan kunci tersebut, juga membuat alat penghancur kaca agar target bisa dengan mudah untuk ditumbangkan. Atop a 58-story high-rise is the penthouse. So, kembalinya ke apartemen milik Adrian, Arthur menyamar menjadi seorang tukang bersih-bersih dan langsung masuk ke ruangan yang sebelumnya akan disewa. Yang di saat itu, Arthur mulai menyiapkan barang-barang untuk membuka kaca jendela. Yang setelah kaca berhasil dibongkar, Arthur naik ke atas seperti laba-laba. Namun di saat bersamaan, Adrian datang dengan akan berenang di atas kolam renang kaca sehingga di sisi lain, terlihat Sam yang sedang melihat siaran langsung tentang tewasnya Adrian Cook, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan video call supaya Arthur tidak cemas tentang nasib Gina. Namun tanpa disadari, ternyata Gina telah mengalihkan kamera yang terpasang di hadapannya, sehingga Arthur yang menyadari apa maksud serta tujuan Gina mulai memperjelas tulisan perahu milik Sam, juga menghubungi pihak pelabuhan untuk melacak di mana sekarang perahu tersebut. Dan pihak pelabuhan memberitahu jika perahu itu sedang berlayar di Pulau Sydney, tepatnya di sebuah dermaga nomor 7. Hull number, but my insurance link's 2239. Di dalam perjalanan, Arthur menyewa sebuah helikopter untuk mempersingkat waktu supaya lebih cepat menyelamatkan Gina. Dan setelah berjam-jam di udara,
akhirnya mereka menemukan perahu milik Sam. Maka dari itu Arthur memutuskan melompat dengan membawa alat-alat menyelam. Yang sesampainya di dekat perahu, Arthur mulai membunuh mereka satu persatu. Namun sayang, meskipun Arthur dan Gina berusaha meloloskan diri, usaha yang mereka berdua lakukan hanyalah sia-sia karena para anak buah Sam terlalu banyak untuk dikalahkan. Sehingga di saat itu Arthur menerima ancaman dari si bongsang Sam yang jikalau dia melakukan hal ini kembali, maka dapat dipastikan bahwa Gina tidak akan segan dibunuh oleh mereka. That's your weakness. Misi selanjutnya yaitu membunuh seorang pedagang senjata ilegal bernama Adam, yang diketahui jika Adam merupakan seorang penjual senjata ilegal serta memiliki proyek besar. Hah? Proyek apa, Bang Ur? Ternyata Adam sedang membangun sebuah kapal selam, di mana kapal tersebut dijaga oleh ratusan pasukan dan sistem keamanan super ketat, dan Arthur harus merencanakannya dengan sangat matang. You're using me to take out the competition. Setelah rencananya benar-benar sempurna, Arthur mulai masuk ke salah satu rumah sakit dan membidik salah satu anak buah Adam. Sehingga dengan sniper yang dimiliki, Arthur mulai menembak salah satu anak buah dari si Adam. Yang hal itu dilakukan agar pihak rumah sakit mengerahkan helikopter untuk memberikan pertolongan kepada anak buah si Adam. Sedangkan Arthur ternyata dia sudah masuk di bagian belakang helikopter dan langsung masuk menuju markas Adam. Yang di saat itu Arthur mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Di sisi lain terlihat Adam dan para anak buahnya yang mulai bergegas menuju ruangan keamanan. Namun tanpa mereka sadari, Arthur sudah berada di sebuah lorong berdekatan dengan lift dan dia langsung melemparkan sebuah granat. Namun sama sekali tidak mempan bagi Adam dan para anak buahnya. Yang di saat itu Adam langsung masuk ke ruangan super ketat, sedangkan para anak buahnya mereka menunggu dan mengamankan situasi di tempat tersebut. Tetapi dan ternyata Arthur sudah berada di dalam ruangan tersebut dengan mengerahkan senjata kepada Adam. Namun Adam tidak langsung panik serta mengatakan apa maksud serta tujuan dari Arthur. Yang di saat bersamaan Arthur menjelaskan bahwa saat ini dia ditugaskan untuk membunuh Adam. Yang sebelum itu terjadi, Adam kembali menawarkan sebuah pertukaran karena saat ini Adam sudah mengetahui jika Arthur sedang diperalat oleh si bongsang Sam. Maka dari itu dia mengajak Arthur keluar serta melihat kapal selam yang sebentar lagi akan selesai. Namun di saat mereka masuk menuju beberapa ruangan, sebuah ledakan terjadi pada area tersebut. Di sisi lain terlihat Sam yang melihat siaran langsung tentang Adam yang telah tewas termasuk sebagian anak buahnya. Sedangkan Arthur ternyata telah berhasil menyelamatkan Adam dan mulai membawanya ke arah pesisir pantai. Dan ternyata Arthur sengaja telah merekayasa tentang kematian Adam agar Sam mengira jika misinya telah selesai. Sehingga di saat itu Arthur mulai menghubungi Sam dan mengatakan jika misinya telah selesai dan ingin segera untuk dijemput. Namun Sam malah meminta kepada Arthur agar memperlihatkan mayat si Adam, karena sampai saat ini Sam masih belum percaya bahwa Adam telah tewas. Dan untuk itu Sam akan mengirim beberapa anak buahnya menuju markas Adam untuk mencari jasad pria tersebut. Sadar jika anak buah Sam akan datang ke markas milik Adam, Arthur mulai mempersiapkan beberapa jebakan tikus agar pasukan musuh bisa dengan mudah ditumbangkan. Yang ketika mereka sampai di dalam, terjadilah adu tembak di dalam markas tersebut. Melihat semua anak buahnya tewas, Sam mulai menghampiri Gina serta membawanya menuju keluar, di mana Sam berencana akan membunuh Gina jika Arthur berani bertindak macam-macam. Yang di saat bersamaan terlihat Arthur mulai bergerak menyelam dengan menggunakan apa lagi itu anjir, kayak gitulah alatnya ya pokoknya. Dan dia dengan perlahan mendekat ke arah perahu milik Sam. Yang ketika mereka semua lengah, tiba-tiba Arthur muncul dan mulai membunuh mereka satu persatu.
Sementara itu terlihat Gina yang akan dibawa ke arah ruangan oleh Sam dan para anak buahnya. Namun Gina malah melakukan perlawanan yang membuat bagian perutnya harus terluka akibat terkena tembakan. Sehingga Arthur yang melihat hal itu pun sontak bebeledagan di tempat tersebut. Dan akhirnya Arthur bisa bertemu dengan sosok perempuan tercinta. Namun Gina sempat memberitahu jika Sam telah mengaktifkan sistem peledak di dalam perahu tersebut. Yang di saat itu Arthur mulai memasukkan Gina ke sebuah tempat yang aman. Sementara dia akan mengejar Sam dan juga membunuh semua anak buahnya. Dalam pertarungan itu, Arthur berhasil membuat Sam tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di saat akan pergi, Sam berkata jika sudah tidak ada waktu untuk melarikan diri. Yang bukannya menjauh, Arthur malah masuk ke dalam perahu dan... Di sisi lain, terlihat Gina yang berhasil selamat serta langsung menerima pertolongan dari kelompok PMR setempat. Dan secara bersamaan, Adam datang bersama para anak buahnya. Sehingga di saat itu, Adam menyimpulkan bahwa Arthur telah tewas terkena ledakan. Singkat cerita, di beberapa hari kemudian terlihat Gina yang sudah sampai di negara Kamboja, di mana ia sangat terpukul atas kematian Arthur. Dan untuk menenangkan pikirannya, Gina kembali mengajar di panti asuhan yang sebelumnya telah ditahan oleh pasukan Sam. Namun apakah kalian tahu siapa yang datang? Wow, ternyata Arthur masih selamat dan entah bagaimana dia melakukan hal tersebut. Kemudian film ditutup dengan diperlihatkan kepada Adam yang sedang menggali informasi tentang kematian si Mamang Arthur. Dan Adam langsung mengetahui jika perahu yang digunakan oleh Sam memiliki ruangan anti peledak. Yang hal itu dibuktikan dengan Arthur keluar dari salah satu puing-puing. Dan film ini pun selesai.